Itu adalah makan tulang anak darah Palestina. Darah anak Palestina. Halo baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay ya. Oke Bay, di video kali ini gue bakal ngebahas berita yang lagi viral gitu ya, yaitu tentang pemilik rental mobil yang meninggal karena mengambil mobilnya sendiri. Terus ada polwan yang bakar suaminya. Dan terakhir ada kelakuan bocil SMP yang kurang berakal. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi kali ini ada berita yang cukup miris gitu ya, dimana ada seorang bos rental mobil yang meninggal dunia gara-gara mengambil mobil miliknya sendiri yang dibawa kabur oleh penyewanya gitu Bay. Kronologi awalnya, si pemilik mobil ini tuh berangkat dari Jakarta ke Pati bersama 3 orang lainnya. Tidak dijelaskan 3 orangnya ini tuh karyawan atau keluarganya gitu Bay. Tapi kayaknya sih karyawannya gitu ya. Jadi totalnya mereka berangkat dari Jakarta ke Pati itu 4 orang, termasuk si pemilik mobil. Nah, alasan mereka berempat ke Pati adalah untuk mengambil mobil yang dibawa kabur oleh si penyewanya. Mereka tahu mobil itu ada di Pati karena di dalam mobil tersebut terpasang GPS gitu Bay. Dan ketika sampai di lokasi, terus melihat mobil miliknya gitu ya, si pemilik rental ini langsung mengambil mobil tersebut dengan kunci cadangan. Namun naasnya ada 2 orang warga yang menganggap mobil tersebut adalah milik tetangganya gitu. Dan seketika itu si pemilik mobil diteriakin maling lalu diseret keluar dari dalam mobil dan terjadilah penganiayaan yang menyebabkan si pemilik rental meninggal dunia dan 3 orang lainnya tuh luka berat. Untuk video penganiayaannya sendiri bisa lo lihat di Twitter gitu ya Bay, karena nggak mungkin gue tampilin di sini, soalnya bakal dimarahin sama YouTube gitu. Dan yang ngeselinnya dari kejadian tersebut ada seorang yang katanya selebgram dengan nama akun @teyeng_wakatobi membuat sebuah konten di tempat kejadian tersebut gitu ya. Ini untuk lebih jelasnya kita setel video kontennya seperti apa. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sukarilah bos, jangan main-main di sini. Kita kasih paham. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Jujur gue kalau ngatain orang biasanya ke perilakunya yang nyeleneh gitu, bukan ke fisiknya. Akan tetapi untuk kali ini aja nih ya, please lah. Ini kumis tolong dicukur. Sat. Kalau emang gak mau dicukur minimal dirapihin gitu loh. Ini ikan lele yang berkumis ketemu lu, salim dia bang. Karena dikira lu tuh abang-abangannya gitu ya. Dan gue juga sudah mencoba mencari akun si Teyeng ini, akan tetapi nggak nemu-nemu gitu Bay. Kayaknya sudah hilang ya, karena di report sama netizen. Terus juga di Twitter tuh ternyata banyak netizen yang pernah punya pengalaman buruk perihal menyewakan atau mengkreditkan kendaraan ke orang yang berasal dari daerah Pati gitu Bay. Ini ada banyak testimoninya gitu ya. Cuma nggak bisa gue baca satu-satu karena pasti bakal memakan banyak durasi gitu. Cuma kalau lo penasaran tinggal pause aja ya video ini, terus baca sendiri. Ini gue bakal coba baca beberapa aja gitu Bay. Nah ini ada dari akun Twitter Budiwe. Pengalamanku waktu masih di leasing dulu, mobil digelapkan, saya lacak ada di Pati. Saya dan tim datangi ke lokasi, kemudian memilih untuk mengikhlaskan taruhannya nyawa. Waduh. Terus ada lagi dari akun Twitter Hyowit Jeong. Sama ceritanya kayak sepupuku tahun lalu. Mobil dari Jakarta dibawa komplotan sampai di Pati. Sudah dilacak dan didatangi ke sana, ternyata kecamatan yang sama dengan kejadian kemarin. Endingnya sama, mengikhlaskan daripada titik. Untungnya mobil yang hilang bisa di cover asuransi. Terus ada lagi dari Eritnas.
Bener, 100% saya kerja di leasing daerah Purwodadi, dan memang rata-rata kalau gadai maupun dijual unitnya itu ke Pati. Gak bisa apa-apa kalau udah masuk sana, hahaha. Terus ada lagi nih dari Dwi Putri. Dulu waktu aku kerja di leasing, suka sebel kalau debt collector bilang sudah di Pati. Setiap ditanya, emang kenapa kalau udah di sana? Mereka cuma nyengir, sampai akhirnya ada yang ngasih tahu kalau itu artinya sebagian teks hilang. Ya intinya dari testimoni ini, daerah Pati emang kayaknya harus di blacklist gitu ya, Bay. Ya endingnya 2 orang provokator dan para pelaku penganiayaan tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Akan tetapi kalau dilihat dari testimoni warganet Twitter tadi gitu ya, kayaknya itu pelaku bakal bebas cepet gitu. Ya oke, next, Bay. Jadi beberapa hari lalu ada berita yang cukup wadaw gitu ya, di mana ada seorang polwan yang dengan tega membakar suaminya sendiri yang sama-sama anggota polisi gitu. Kronologi kejadian tersebut, awalnya si polwan ini tahu bahwa suaminya mendapatkan gaji ke-13 yang berjumlah 2,8 juta. Kenapa dia bisa tahu dapat gaji ke-13? Ya karena kerja di instansi yang sama gitu, Bay. Nah ketika tahu suaminya mendapat gaji ke-13, si polwan itu langsung pergi ke ATM untuk mengecek saldo suaminya. Namun ketika dicek ternyata jumlah saldonya hanya tinggal Rp800.000. Karena naik pitam, akhirnya si polwan tersebut menyuruh suaminya pulang untuk membicarakan tentang hal ini. Dan si polwan juga sampai mengancam apabila suaminya tidak mau pulang, dia akan membakar anak-anaknya gitu. Ya karena mendengar ancaman tersebut, akhirnya si suaminya ini pulang ke rumah. Namun yang tidak diketahui oleh si suaminya, ketika dia dalam perjalanan pulang, si polwan ini sudah mempersiapkan bensin di dalam botol dan korek api untuk melakukan aksinya. Bahkan si polwan sendiri sampai menitipkan semua anak-anaknya ke ART-nya gitu ya, Bay, atau ke pembantu rumah tangganya, supaya anak-anaknya ini dibawa main keluar dari rumah. Karena mungkin si polwan ini tidak mau anak-anaknya mendengar mereka berdua cekcok gitu ya, Bay. Nah ketika suaminya sampai di rumah, si suami ini langsung diinterogasi dengan cara tangannya diborgol sambil diikat ke tangga gitu. Hingga akhirnya mereka berdua cekcok dan diketahuilah bahwa si suami menggunakan uang 2 juta tersebut untuk judol. Wow. Ya akhirnya karena kesal dan ditambah efek baru melahirkan anak kembar, jadi mungkin masih dalam keadaan baby blues gitu ya. Tanpa pikir panjang, si polwan tersebut langsung menyiramkan bensin ke suaminya yang sedang diborgol di tangga tersebut. Lalu membakar suaminya sambil teriak, "Menyala abangku." Enggak. Gue itu bercanda ya, astagfirullah. Ya intinya suaminya dibakar dalam keadaan terborgol di tangga gitu, Bay. Nah ketika dibakar, si suaminya ini langsung teriak minta tolong dan alhamdulillah ada salah satu tetangganya yang bernama Alfian gitu ya, mendengar teriakan tersebut. Lalu mencoba memadamkan api yang berada di tubuh si suaminya ini hingga akhirnya api tersebut bisa padam. Lalu suaminya langsung dibawa ke rumah sakit gitu, Bay. Akan tetapi naasnya nyawa si suami tidak bisa tertolong karena mendapat luka bakar sebesar 96%. Ya dan ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, si polwan tersebut juga cuma bisa meminta maaf dan menyesal telah membakar suaminya gitu, Bay. Emang judol tuh meresahkan gitu ya, Bay. Bahkan sampai aparat pun ada yang main judol. Yang padahal salah satu tugas mereka adalah nangkepin orang yang suka main judi. Judol, tet. Ya karena kejadian tersebut akhirnya si polwan ditetapkan jadi tersangka gitu ya. Akan tetapi dia tidak di penjara melainkan ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara. Dengan alasan ya karena memiliki anak yang masih balita gitu, Bay. Padahal banyak tuh berita tentang ibu-ibu yang masih punya balita tapi tetap dimasukin ke penjara gitu ya. Privilege. Ya oke, ini terakhir, Bay. Jadi beberapa hari kemarin beredar sebuah video ada bocil-bocil SMP yang bercanda tentang anak-anak Palestina di restoran yang diduga terafiliasi dengan Israel gitu. Dimana mereka ini bercanda seolah-olah mereka memakan daging dan darah anak-anak Palestina gitu, Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Itu orang makan tulang anak Palestina. Darah anak Palestina. Dia minum.
Lagi ngarang paling. Saus. Ini bukan saus, darah anak taksinya. Gak bilang ya aku. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Minimal kalau nggak punya empati ya punya akal gitu loh. Udah tahu situasi lagi panas-panasnya gitu ya Bay. Dia malah nyiramin bensin ke api. Kita tahu sendiri gitu ya. Beberapa minggu kemarin ada berita tentang oknum para pendemo yang katanya pro Palestina tapi kelakuan kayak Israel. Contohnya aja sempat terjadi di Makassar di mana ada oknum ormas yang melakukan kekerasan terhadap pengunjung kafe. Tapi alhamdulillah sekarang udah ditangkap gitu ya Bay. Si oknum yang melakukan pemukulan. Ini oknum-oknum kayak gini yang malah merusak kedamaian di negara sendiri gitu. Dan ada salah satu dari mereka yang kena goreng abis-abisan di sosmed gitu ya. Karena mohon maaf tampang si bocah ini tuh agak kurang dari teman-temannya yang lain. Nah ini adalah salah satu contoh gorengannya gitu ya Bay. Makan bang. Biar lebih jelas bang. Tuh kan. Nih astagfirullah pengen berkata kasar tapi takut dosa. Terus di replyannya ada yang menyamakan sama ikan lohan. Dan ini juga ada meme yang menceritakan tentang si bocil yang berbicara dengan Sumanto gitu baik. Maksud lu apa? Orang kena musibah lu jadiin bahan candaan. Cuma konten bang. Konten apaan? Apa lu nyindir gua? Enggak bang. By the way ngomong mulu lama-lama gue jadi lapar. Bang jangan bang. Buat yang nggak tahu beliau ini adalah Sumanto gitu ya Bay. Urban legend yang berasal dari mana Sumanto gue juga lupa. Ya pokoknya beliau adalah pelaku yang pernah makan daging manusia beneran gitu Bay. Ya gue bukan bermaksud untuk membela si bocil atas kelakuannya, tapi come on guys, dia masih bocil SMP yang otaknya aja masih belum lempeng. Marilah kita objektif ke apa yang dia lakukan gitu ya, bukan malah menghina fisiknya. Tapi ya namanya internet nggak bisa akan kita kontrol gitu Bay. Ya ini adalah apa yang dimaksud dengan aksi dan reaksi sih. Terus juga meme Sumanto ini menurut gue ya cukup lucu gitu ya. Ketika orang yang berpura-pura makan daging manusia bertemu langsung dengan orang yang pernah makan daging manusia betulan gitu. Ya dan seperti yang sudah-sudah gitu ya, kalau ada kejadian viral kayak gini pasti ending-endingnya ditutup dengan permintaan maaf gitu Bay. Cuma untuk mempersingkat durasi, permintaan maaf mereka tuh cukup panjang gitu ya. Tapi intinya ya mereka meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan gitu Bay. Ya semoga ini menjadi pelajaran gitu ya buat bocil-bocil SMP yang kalau mau ngupload sesuatu itu dipikir-pikir dulu gitu. Ya oke lah Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan info tertentu bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Ini nggak kerasa Senin besok udah mulai Idul Adha gitu ya. Maka dari itu jagalah kesehatan kalian supaya kalian para pemburu daging bisa beraksi gitu. Ya oke lah Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?